Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puja-puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Arif B. Iskandar selaku pimpinan Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Islamiyah. Yang saya hormati para asatidzah, dan yang saya hormati juga para santriwan dan santriwati. Kita doakan guru kita mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur yang barokah, dan kita doakan kepada para wakif dan para muhsinin yang telah memberikan harta, sebagian hartanya ke Ma'had Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Islamiyah ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyah salihah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kajian pada siang hari ini dengan membacakan Ummul Quran. Bi barakatis suratil Fatihah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Ummul Quran, Allah memberikan keberkahan pada siang hari ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh akhuna Muhammad Ian Ferdiansyah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada akhuna Muhammad Ian Ferdiansyah yang telah membacakan isi Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang beliau baca bisa menjadi kebaikan, khususnya bagi beliau dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang selanjutnya adalah pemaparan materi dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Arif B. Iskandar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Al-Mukarramun, para asatidzah yang Allah muliakan, para orang tua wali santri, khususnya santriwan santriwati, tidak lupa kepada para wakif, para muhsinin yang mungkin sama-sama menyaksikan acara ini. Tidak lupa kepada para santriwan santriwati yang Abi cintai. Pertama-tama tentu sepantasnya kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kita tentu sangat berharap menjadi hamba-hamba yang bersyukur pada Allah dengan cara memanfaatkan semua karunia Allah tadi di jalan ketaatan kepada Allah dan bukan di jalan kemaksiatan padanya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada baginda Rasulullah SAW, pada keluarganya, karib kerabatnya, para sahabatnya, para tabiin, tabiin dan juga para kita semuanya, yang tentu kita selalu berharap mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Iwani fillah rahimakumullah, wabil khusus para santriwan santriwati yang Allah muliakan, sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari kita sama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Wabil khusus kepada musannif kitab ini, yaitu Hadratus Syekh Hasan Asy'ari. Semoga beliau senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan manfaat, ya, dari apa yang telah beliau wariskan, terutama kitab-kitab ilmu yang beliau ajarkan kepada kaum muslimin. Wabil khusus terkait dengan kitab yang sedang kita kaji ini, ya, yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Berikutnya mudah-mudahan juga menjadi wasilah bagi kita. Dengan membacakan surat Fatihah ini, kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan,
panjang umur ya, dan terutama keistiqomahan di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga para wakil para muslimin, Allah menerima amal mereka menjadi amal jariah, menjadi pahala terbaik ya, terutama di akhirat tentu saja sebagai tabungan terbaik. Dan kita doakan keluarga mereka senantiasa diberikan keberkahan ya, khusus yang telah wafat dari keluarga mereka, mudah-mudahan juga diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dimasukkan ke dalam surganya ya, dan dijauhkan dari azabnya. Dan kita semua sekali lagi diberikan taufik oleh Allah ya, untuk senantiasa tunduk patuh taat pada Allah sampai hari terakhir kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan kitab ini di halaman 26 ya. Kalau yang pegang kitabnya masih melanjutkan bab kedua, al-bab asani, yaitu fi adabil muta'allim, tentang adab santri atau murid atau pembelajar, fi nafsihi, terkait dengan dirinya ya, wa fihi, dalam atau pembicaraan tentang bab ini, asyratu anwa'i minal adab, ada 7 jenis adab. Yang di minggu lalu kita sudah membahas 4 poin ya, di antara 10 poin tadi. Berikutnya adalah di halaman 26 dikatakan qala al-musannif ya, nafallahu bihi wa bi ulumihi fi dararain. Wal khamisu, adab yang kelima bagi seorang santri terkait dengan dirinya, yakni ayyaksima, membagi auqatin, waktu-waktunya. Ada berapa waktu setiap hari? 24 jam. Jadi membagi waktu-waktunya, lailihi, baik malamnya, wa nahari, maupun siang harinya ya. Tentu dengan pembagian yang efektif, yang efisien, yang tidak kemudian banyak menyia-nyiakan waktu. Wa yagtanima, dan hendaknya seorang santri tadi bisa meraih ya, manfaatkan ma baqiya min umrihi, ma baqiya, sesuatu, baqiya yang tersisa, min umrihi, dari umurnya. Artinya apa? Waktu umur yang masih tersisa dia manfaatkan sebaik-baiknya. Terutama karena kalian santri ya, waktu-waktu tadi banyak digunakan untuk belajar, di samping tentu ibadah kepada Allah ya. Fa inna baqiyatal umri, karena sesungguhnya sisa umur tadi ya, la qimata, tidak nilainya kalau kemudian tidak dimanfaatkan ya. Bahkan kita rugi ketika waktu habis, tidak ada manfaat yang kita dapatkan. Maka penting mengingatkan kembali satu ayat surat dalam Al-Quran, wal asri ya, demi waktu, innal insan lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi. Rugi dalam kacamata orang bisnis, orang-orang Arab yang mereka adalah dulunya para pedagang, yaitu berkurangnya modal, itu rugi. Nah, kenapa Allah menyebut manusia sungguh benar-benar merugi?
Karena manusia itu punya modal. Modalnya selalu berkurang. Apa itu? Waktu, umurnya. Ya. Setiap manusia umurnya berkurang setiap saat. Maka disebutkan tadi, sisa umur kita itu akan sia-sia, tidak ada nilainya. Ya, ketika tidak digunakan, tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Wa ajwadu, dan yang paling baik al-awqati, dari waktu-waktu tadi, al-hifdi, untuk menghafal. Apakah menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal matan fikih misalnya, ya, atau pelajaran yang lain, itu adalah al-ashar, di waktu sahur. Jadi menurut musannif kitab ini, ya, Syekh Hasyim Asy'ari, jadi waktu terbaik kita menghafal pelajaran di waktu sahur. Jam berapa tuh? Maka sebetulnya kalian idealnya jam 2 itu sudah bangun. Ya, 2:30 sudah bangun. Setelah kalian salat malam, tahajud, zikir, membaca Al-Quran, nah disitulah kemudian kesempatan untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal pelajaran sampai waktu subuh. Jadi ingat, ini dikatakan sebagai waktu terbaik, waktu terbagus. Ya, makanya jangan sampai ya kehilangan waktu sahur. Apalagi kehilangan ya waktu subuh. Ya. Tadi masih ada yang kesiangan sholat subuh. Tidak layak seorang santri kesiangan sholat subuh. Ya. Karena seorang santri itu idealnya bangun di waktu sahur. Untuk apa? Di samping tadi untuk sholat malam, baca Quran, berzikir adalah waktu terbaik untuk menghafal. Coba kalian rasakan. Kalian rasakan akan lebih mudah menghafal di waktu sahur. Ya, sampai waktu subuh. Kemudian walil bahsi, dan untuk melakukan kajian itu al-adhkaru di waktu pagi. Setelah subuh kesempatan ya kita melakukan kajian, pembahasan, membahas pelajaran, membahas tadi mungkin kandungan Al-Quran, kandungan hadis, membahas misal jurumiyah, sorob, dan seterusnya. Ya. Walil kitabati, dan untuk menulis waktu terbaik itu wasato nahari, di siang hari seperti sekarang. Kalian menulis pelajaran. Ya. Nah, kemudian walil mutolaati, dan untuk mutolaah, wal muzakaroti, dan muzakarah. Mutolaah, muzakarah, ya, termasuk mutolaah di sini kita berdiskusi, bermusyawarah dengan teman kita tentang pelajaran. Menelaah pelajaran itu al-lailu, di malam hari. Ya. Sebelum tidur kalian buka-buka dulu pelajaran tadi pagi, tadi siang. Kira-kira 4 waktu tadi kalian gunakan enggak? Seperti tadi. Waktu sahur untuk menghafal. Waktu pagi untuk mengkaji. Ya. Waktu siang untuk menulis. Waktu malam untuk mutolaah dan berdiskusi. Jadi kalau malam itu jangan kalian ada sisa waktu dipakai ngobrol ngalor ngidul. Kalian diskusikan pelajaran pagi atau siang harinya. Suka nggak kalian berdiskusi? Hah? Kayaknya jarang-jarang ya. Suka nggak kalian bertanya tentang hal yang tidak diketahui, baik kepada guru, kepada ustadz saja, atau kepada teman-temannya? Suka tidak? Kalau belum,
maka biasakan mulai sekarang. Jadi ngobrol itu harus ngobrol yang bermanfaat. Di antaranya ngobrol tentang pelajaran yang dipelajari. Ya. Jadi kalian tuh udah harus punya karakter sebagai seorang pembelajar. Seorang pembelajar itu apa? Dia itu selalu waktunya, ingatannya itu selalu belajar. Belajar dan belajar. Ya. Termasuk tadi ketika ada hal-hal yang tidak difahami, dia akan segera bertanya kepada temannya, akan berdiskusi. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti di pondok kita paling tidak ada pembiasaan, ya, mungkin seminggu sekali misalnya, atau sebulan sekali ada forum, kalau di pesantren namanya Bahsul Masail. Ya, artinya membahas berbagai persoalan-persoalan, terutama yang terkait dengan apa yang telah dikaji. Ya. Nah, itu penting. Kemudian wa azwadu, dan yang paling baik al-amakin. Amakin, ya. Azwadu amakin. Yang paling baik di antara tempat-tempat al-hifdzi untuk menghafal yaitu apa? Al-ghurfu, kamar, ruangan. Baik di ruangan belajar maupun di kamar. Tidur juga nggak ada masalah, ya. Nah, itu waktu terbaik untuk menghafal, tempat terbaik. Wa kullu maudi'in, dan setiap tempat, ya, ba'idin yang jauh, anil malahiyat atau al mulhiyat, tempat-tempat yang di situ banyak hiburannya, ya. Jadi salah kalau kalian menghafal sambil mendengarkan musik. Itu bukan tempat yang baik. Atau misalnya tetangga kita sering nyetel musik keras-keras, sengaja menghafalnya dekat rumah tetangga tadi sambil dengerin musik. Nah, itu bukan tempat yang bagus, tempat yang jelek. Tempat yang bagus itu justru harus jauh dari hal-hal yang sifatnya menghibur, musik, ya, misalnya. Walayasunu, dan tidak bagus, tidak baik, ya, al-hifdu, menghafal Quran, hadis, pelajaran, bihadratin nabati, di tempat-tempat yang banyak tumbuhan, ya, hijau, wal hadrati. Jadi kalau menurut kitab ini itu nggak bagus. Kenapa? Karena kita menghafal tapi pandangannya melihat kepada sesuatu yang tadi. Biasanya orang kalau memandang yang hijau-hijau kan apa ya? Pikirannya memang impress barangkali, tapi itu bisa menghambat, ya, dari upaya kita menghafal pelajaran. Kadang-kadang akhirnya sambil melamun, ya, melihat pemandangan. Melihat pemandangan itu ada waktunya. Jangan ketika sambil menghafal. Karena yang hafal nanti pemandangannya, bukan pelajarannya. Ya. Maka bukan bagus, ya, kita menghafal di tempat-tempat yang hijau, di tengah-tengah banyak tumbuh-tumbuhan. Karena konsentrasi kita akan terpecah. Ya. Jadi kita belajar yang terbaik di kamar, di tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Nah, di sini dikatakan, ya, wal anhar, termasuk di sungai, di tepi sungai. Memang enak, ya. Kita misalnya di tengah sawah, di pinggir sungai, itu pasti enak. Tapi itu bukan tempat bagus untuk menghafal. Kenapa? Karena konsentrasi kita akan terpecah, ya, antara menghafal dengan menikmati pemandangan. Nah, ini akhirnya apa?
tidak akan cepat kita menguasai hafalan pelajaran Al-Quran, hadis, dan seterusnya. Sekali-kali waktu bolehlah kita kalau ada sungai ya, ke pinggiran sungai, kalau ada sawah ke misalnya sawah, tapi sekedar untuk menikmati pemandangan, melepaskan kepenatan. Tapi kalau untuk menghafal, sekali lagi itu bukan tempat yang baik. Ya. Wadojiz al-aswa, termasuk di tengah keramaian, kegaduhan suara-suara. Mau menghafal, kita datang ke pasar malam lagi. Itu namanya bukan buat menghafal, mencari hiburan, dan juga bukan tempat yang baik. Hiburan di tengah pasar malam. Ya. Itu yang ke-5. Wasadisu, dan yang ke-6, ya, ayyuqallila, yakni mempersedikit al-akla, makan, wasyaroba, dan minum. Jadi jangan terlalu banyak makan minum. Ya. Fa inna syaba'a, karena apa? Kalau kita kenyang, karena kenyang itu apa? Yamna'u minal ibadati, itu bisa menghalangi kita dari ibadah. Kalau kenyang itu bawaannya ngantuk. Kalau ngantuk itu ya menyebabkan kita terhalang. Tidur pun misalnya akan terlelap, sampai-sampai subuh pun bisa kesiangan. Kalau terlalu banyak makan minum. Ya. Kemudian wayuskilu badana, ya, wayuskilu al badana, bisa membebani badan. Tadi badan jadi malas. Mending kalau seperti siapa? Ada ulama besar namanya Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin suatu ketika di waktu malam itu beliau tidak biasanya makan itu lahap sampai 2 kali lipat. Maka setelah beliau merasa sangat kenyang, beliau bicara dengan diri sendiri. Kata beliau, keledai itu kalau makannya dilipat gandakan, ditambah, maka dia dituntut bekerja lebih keras. Maka di malam itu Imam Ibnu Sirin bangun malam sepanjang malam, melaksanakan ibadah di luar kebiasaannya. Biasanya beliau bangun tengah malam untuk sholat malam, untuk ibadah, zikir, baca Quran. Di malam itu beliau tidak tidur. Kenapa? Tadi beliau makan sudah 2 kali lipat gitu. Jadi kalau keledai saja, kalau 2 kali makan, maka dituntut bekerja lebih keras. Nah, beliau ini karena merasa makannya 2 kali lipat dari biasanya, maka yang biasanya setengah malam tidur, setengah malamnya lagi untuk sholat malam, di malam itu beliau tidak tidur. Meningkatkan ibadahnya kepada Allah 2 kali lipat. Begitu boleh. Kalian bisa seperti Imam Ibnu Sirin. Makannya banyak, makin semangat belajarnya, makin semangat ibadahnya. Nah, cuma sayang kebanyakan kita kalau banyak makan malah tambah malas, tambah ngantukan. Ini persoalannya. Kenapa di sini dikatakan oleh musannif, dia pengarang kitab ini, Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, di antara adab seorang santri adalah dia mempersedikit makan dan minum, karena kenyang itu bisa menghalangi dari ibadah, membebani badan, ya. Kemudian wamin fawaidi ilatil akli, ya, di antara faidah
Wa min fawaid qillatil akli. Di antara faidah atau manfaat sedikit makan adalah sihatul badan. Insya Allah, kalau makan tidak terlalu banyak, badan akan sehat. Apalagi alhamdulillah kalian terbiasa dengan puasa Senin Kemis. Pun kadang-kadang kan hanya memudahkan jam makan. Jadi kalau puasa Senin Kemis pas buka makannya 3 piring ya sampai malah berlipat ganda makannya kalau. Jadi di antara faedah sedikit makan adalah sehat badan. Kemudian wadaful amrod, bisa menghilangkan banyak penyakit. Kalau kita banyak berpuasa insya Allah ya, asal kalian menjaga dari makan makanan yang beracun ya, dalam arti seperti sekarang kan ada banyak makanan yang sebetulnya banyak mengandung racun, hal-hal yang merusak tubuh. Coba bagaimana bisa ada jajanan seperti minuman enak gitu ya dari Bu Perak, bukan, itu adalah zat-zat berbahaya. Kalau selama kalian makan makanan sehat dan kalian sedikit makan, itu akan bisa menghilangkan banyak penyakit. Ya, al-badaniyah, al-amrod al-badaniyah, banyak penyakit badan. Fa inna sababaha, kenapa? Karena sebab sakit badan itu ya kasratul akli, biasanya karena banyak makan. Wa kasratu asyarabi, dan banyak minum. Kamakila, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah syair, fa inna da'a, sesungguhnya penyakit itu ya aksaru mataro, kebanyakan sebagaimana yang engkau lihat, yakunu minat ta'ami wasyarabi, itu adalah biasanya karena faktor makanan dan minuman aja ya. Mungkin ada penyakit turunan, tapi kebanyakan penyakit pasti muncul karena dari makan dan minum yang tidak sehat, yang terlalu banyak. Makan itu adalah harus halalan toyiban, halal dan toyib, baik, bagus, bergizi, bukan yang berbahaya ya. Di sini kadang-kadang kalian sakit tidak 1-2 orang, terus banyak. Nah, mungkin jajan sembarangan, terus dijauhi. Wasiatul kulubi ya, dan sehatnya kalbu minat tugiyani wal batori, dari sikap sombong dan cenderung meremehkan orang lain. Jadi kesehatan kolbu, sehatnya hati itu diantaranya ya dari sikap sombong dan merendahkan diri dan merendahkan orang lain ya mas. Walam yaru ahadun minal ulama, dan tidak ada seorang pun ya tampak ya dari aulia minal auliyai, para wali Allah, wala imati, dan para imam, wal ulama'il akhyar, dan para ulama pilihan ya, yutasofu au yusofu, yang mereka itu memiliki sifat atau disifati bikasrotil akli, dengan banyak makan. Kalaupun banyak makan, kadang-kadang ulama dulu itu punya dalil, punya alat. Seperti tadi, Imam bin Sirin banyak makan, tapi dia kemudian justru banyak makan itu menjadikan beliau memacu, meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Nah, tapi umumnya tidak ada cerita
ulama, para wali Allah, para imam, ulama terpilih itu dia banyak makan, ya. Wala humida bihi, dan tidak ada ulama yang dipuji karena banyaknya makan. Wa innama tuhmadu, dan sesungguhnya yang dipuji kasratul akli, banyaknya makan itu apa? Itu minad dawabi, biasanya binatang, hewan. Coba aja, kalau kita punya kambing, punya ayam, punya kambing lah, lahap makannya. Biasanya pemiliknya apa? Gembira, betul nggak? Daripada punya kambing kelihatannya lemas, dia berselera. Maka yang punya kambing biasanya juga sedih gitu. Tapi kalau lihat kambing banyak makan, akan senang, akan gembira, bahkan akan memuji. Karena apa? Biasanya kambing yang banyak makan itu badannya juga bagus, bobotnya juga berat gitu. Nah kalau manusia itu nggak bagus. Kalau masih kecil mungkin akan dipuji-puji sama ibunya. Senang kalau seorang orang tua, ibu, lihat anak kecil makannya rakus, betul tidak? Bayi ketika disuapin makannya banyak, itu senang itu. Tapi kalau sudah dewasa, banyak makan, apalagi badannya kemudian berbobot gitu ya, ah, jarang ada orang memuji, betul tidak? Bagus amat, badannya berbobot gitu. Orang kebanyakan pengen langsing ya, apalagi perempuan. Nah, di sini yang dipuji itu ya binatang. Kalau yang banyak makan itu, allati la taqilu, yang mereka itu tidak punya akal, wa tursodul amali, yang memang disiapkan untuk bekerja. Kuda ya, sapi misalnya untuk membajak sawah, kuda untuk menarik delman misalnya. Itu kalau banyak makannya dipuji oleh pemilik. Ya tentu bukan kuda, bukan sapi, bukan kebo gitu ya. Maka makan secukupnya. Ya. Nah, tadi insya Allah itu akan lebih menjadikan kita sehat badan, jauh dari segala penyakit, dan bisa tetap rajin dalam beribadah, belajar dan seterusnya. Kemudian wasabi ya, yang ketujuh, ayu akhida, hendaknya mengambil tindakan siapa santri nafsahu terhadap dirinya, bil waro, dengan memiliki sifat waro. Waro itu apa? Khawatir terjatuh, terjerumus ke dalam dosa. Itu waro. Maka harus hati-hati dalam hal makanan ya. Kalau makan itu subhat, belum tahu hal haramnya, kita jauhi, kita hindari ya. Tawaro. Wal ihtiyat, hati-hati, bijami sya'nihi, dalam seluruh keadaannya. Hati-hati dari tadi, hampir sama, hati-hati supaya tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram, baik menyangkut makanan atau tindakan yang haram. Kalian misalnya ragu karena ada barang yang sama misalnya di kamar kalian, pulpen misalnya nih, kalian misalnya hilang pulpen, tiba-tiba ada pulpen tergeletak, tapi kalian ragu ini pulpen saya atau pulpen teman saya. Ya kalau ragu-ragu, ya jangan diambil. Khawatirnya itu pulpen teman kalian. Kalau pulpen teman kalian berarti kalian harus izin. Lebih baik apa? Tanyakan. Umumkan ini pulpen siapa. Kalau tidak ada yang ngaku, barangkali mungkin memang itu pulpen, ya pulpen kita.
Itu sikap hati-hati. Ya. Jangan sampai malah sebaliknya. Kita sering melakukan gosip. Apa gosip? Mengambil barang teman kita tanpa izin. Ya, sendal main pakai aja. Ya, ya kopiah main pakai aja. Padahal itu punya temannya. Jangan karena kedekatan kita dengan teman kita menjadikan kita berani melanggar hak-hak teman kita. Ingat ya. Maka harus tadi ihtiyat, hati-hati. Wa yataharra, ya, dan mencari al-halala, yang halal fi ta'amih wa syarabi. Selalu mencari yang halal terkait dengan makanan dan minumnya. Jangankan yang haram, yang subhat pun tadi harus dihindari. Walibasihi termasuk halal pakaiannya, bukan dari mencuri misalnya. Bukan juga kalau laki-laki misalnya tidak boleh memakai sutra, pakai emas. Ya boleh aja. Wa maskanah termasuk halal tempat tinggalnya. Ya. Bukan hasil menggasap. Tempat tidurnya, tempat makan, tempat pakaiannya itu halal. Ya. Di sini kalian sudah punya masing-masing misalnya lemari. Ada lemari rusak tidak ngaku. Siapa itu? Terus pakai lemari yang siap. Kalau kalian tidak bilang ke pondok. Pakai lemari yang bukan hak. Itu namanya tadi gosip. Sampai hari ini nggak ada yang ngaku tuh lemari rusak, punya siapa. Jadi hati-hati ya. Jangan mentang-mentang ini kita punya teman atau punya pondok, main ambil, main pakai. Tetap harus ada izin. Karena ingat, kalau itu kita lakukan khawatir tadi. Itu yang menghalangi kita dari sulitnya murojaah, menghafal. Sulitnya memahami pelajaran itu ya. Wafi jami'i, dan dalam seluruh mayah taju ilahi yang dibutuhkan. Dia harus kemudian tadi semuanya halal. Gak ada haram, gak ada yang haram, gak ada yang subhat. Supaya apa? Liyastaniro, supaya bersinar. Apanya? Qalbuhu, hatinya. Insya Allah kalau kita jauh dari dosa dan kemaksiatan, jauh dari keharaman, maka cahaya kalbu kita akan bersinar bercahaya. Dalam arti apa? Mudah untuk berzikir kepada Allah, mudah untuk menerima pelajaran, mudah untuk menghafal. Lain halnya kalau kita melakukan sebaliknya. Kita banyak berdosa, bermaksiat, banyak memakan yang haram, yang subhat. Itu akan menjadikan hati kita gelap. Kalau hati sudah gelap, ibadah juga malas. Kita semakin terjerumus dalam dosa. Ya. Maka sebaliknya, semua hal itu harus halal. Yang kita makan, yang kita pakai. Untuk apa? Liyastaniro qalbu, supaya hati kita ya menjadi bercahaya. Wa yasluha, dan supaya layak liqabulil ilmi. Layak kita mendapatkan, menerima ilmu, wa nurihi, ya, dan cahaya ilmu, wa naf'ibihi, dan bisa memanfaatkan ilmu. Wa yang bagi, dan hendaklah ya siapa seorang santri lahu ya ayastamila rukhasa, untuk bisa memanfaatkan rukhsah. Jadi di dalam pembagian hukum Islam ya, ada yang disebut dengan azimah, jamaknya al-azaim. Jadi hukum asal, seperti misalnya sholat fardu
Misalnya kan 5 waktu, betul. Itu azimah. Hukum asalnya adalah 5 waktu. Berapa rakaat totalnya? 17 rakaat. Nah, itu azimah. Tapi ada yang disebut dengan rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Contohnya apa? Boleh nggak kita menggabungkan waktu sholat? Boleh. Saat kita safar. Saat kemudian turun hujan. Itu boleh. Jadi misalnya kita pergi ke masjid, sholat maghrib dalam keadaan hujan. Nah, itu boleh. Kita langsung menjama dengan sholat. Atau kalian safar, misalnya Bogor, Bandung, itu sudah lebih dari 85 km. Artinya itu merupakan jarak dibolehkan safar, ya, yang bisa kemudian di dalamnya kita rukhsah untuk menjamak sholat sekaligus meringkas sholat, mengqashar sholat. Itu rukhsah. Atau misalnya puasa Ramadan itu hukum asalnya apa? Wajib kan bagi seorang muslim yang sudah mukallaf, itu berakal ya. Tapi boleh nggak kita berbuka di bulan Ramadan siang hari? Boleh tidak? Boleh nggak kita berbuka siang hari di bulan Ramadan? Boleh tidak? Boleh. Ketika kita tadi menjadi musafir, misalnya safar, atau sakit dalam keadaan memang sakitnya itu misalnya tidak memungkinkan kita puasa. Itu rukhsah namanya. Nah, kita boleh bahkan dianjurkan memanfaatkan rukhsah. Jadi kalau kita safar ya manfaatkan rukhsah tadi. Kita boleh berbuka puasa, kita boleh menjama dan mengqashar sholat. Fi mawadih, tentu pada tempatnya. Ya. Tadi waktunya tepat. Kemudian ya tidak semua sholat kan dikosor, bisa dikosor ya. Sholat-sholat yang berjumlah berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat maghrib nggak boleh dikosor jadi 1,5. Ya, mana caranya? Sholat subuh misalnya dikosor jadi 1 rakaat. Indal hajati ilaiha, ketika memang diperlukan. Ya, dalam keadaan safar misalnya kita buru-buru ini, ya ada jam belajar atau jam mengajar, ya udah jamaah qashar. Ya. Wa wujud ya sababiha, dan memang ada sebab-sebabnya tadi seperti safar atau seperti hujan. Fa innallaha, karena sungguhnya Allah yuhibbu, suka antuk taruh khusuha, dikerjakan ya rukhsah-rukhsahnya oleh kita, kama yuhibbu, sebagaimana beliau pun suka antuk tazam imuhu, dilaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ya. Itu yang ke-7. Waktunya udah mau habis. Satu lagi wasaminu, yang ke-8, ayyuqallila, hendaknya seorang santri ayyuqallila, mempersedikit siapa santri istimalat mataim, menggunakan atau memanfaatkan makanan allati hiya min asbabil baladati, yang termasuk menjadi sebab-sebab lemahnya akal, wadhafil hawas, dan lemahnya kepekaan. Contohnya apa? Ini sebutkan contohnya katufahil khomidi. Misalnya makan apel yang asam. Itu harus dihindari. Karena kalau menurut kitab ini itu bisa tadi menumpulkan akal, melemahkan perasaan atau tidak peka gitu. Di apel yang asam itu dihindari. Wal baqilai, ya,
kacang sayur kalau di sini ya. Kemudian wasal bil khal, minum cuka. Kita hindari banyak minum cuka. Karena itu menurut kitab ini bisa melemahkan akal dan panca indera, ya perasaan atau panca indera. Wa kadzalika mayuksiru istimalahu, ya. Demikian pula apa yang bisa menjadikan ya banyaknya pemanfaatan itu menyebabkan al-bulgoma. Itu menyebabkan misalnya kita memakan makanan yang bisa menyebabkan banyak dahak. Apa contohnya? Ya. Pokoknya makanan yang bisa menjadikan kita banyak dahak itu dihindari. Al-mublidu alidhihni, yang bisa kemudian memperlemah tadi akal. Wal muskilil badani, yang bisa memberatkan tubuh badan. Misalnya apa? Kakas rotil alban, terlalu banyak makan minum susu. Wasamak, ya, bukan samak ya, tapi samak itu ikan. Bukan nggak boleh, boleh minum susu, banyak makan ikan, tapi ya sedang-sedang saja, jangan terlalu banyak. Wasbadalik dan lain-lain. Kemudian wayan bagi dan hendaknya seorang santri ayaztaniba, itu menjauhi mayuri sunisian, sesuatu atau perkara-perkara yang bisa mewariskan atau menyebabkan lupa, bil khosiyati, secara khusus, ya. Ka'akli asari sujil fari, contoh misalnya memakan makanan yang makanan tadi bekas dimakan tikus. Misalnya gini, kita ada nasi di atas meja, tidak sengaja kemudian kita memergoki ada tikus memakan nasi, ya udah buang aja, jangan memaksakan diri dimakan. Nah itu kenapa penulis kitab ini bisa mewariskan, menyebabkan kita sering kalau kalian sering lupa, jangan sampai karena banyak makan bekas di bilah, ya. Kemudian wa qiraatil wa'il kubur, jangan sering-sering melihat nisan di kuburan. Wallahu alam, ya, tapi di sini keterangannya bisa menyebabkan kita sering lupa. Kemudian waduhul baina jamalain makturin, kita berjalan di antara dua unta yang wailqa'il qamal hayyan, masuk menjatuhkan kutu yang masih hidup. Kalian pernah ya nyisir rambut, misalnya kan kutunya jatuh. Nah, kalau di sini jangan kita menjatuhkan kutu yang masih hidup. Apa? Karena tadi bisa jadikan kita sering lupa. Wallahu alam, ini hubungannya seperti apa. Kita percaya aja, yakin. Baik, itu yang ke-8 ya. Sebetulnya ada 2 poin lagi tapi karena waktu. Baik, sampai di sini kita di antara 10 poin adab yang harus dimiliki seorang muta'alim, seorang santri, sudah 8 poin yang mudah-mudahan bisa difahami dan tentu diamal. Baik, dikembalikan kepada host. Kepada Abi apa yang beliau sampaikan. Seperti biasa, setelah paparan materi akan ada sesi jawab. Untuk pertanyaan kami batasi 3 pertanyaan untuk santri dan 3 pertanyaan lagi untuk para pemirsa. Ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk dari media sosial.
Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Abi, saya itu beberapa kali suka ngelihat di sebuah kajian di mana pada saat Ustadz selesai memberikan kajian dan meninggalkan majelis, para jamaah merebutkan minuman dan makanan bekas Ustadznya yang sering dibilang itu berkah Ustadz. Yang mau saya tanyakan, apakah memang benar hal tersebut mempengaruhi ilmu yang akan didapatkan atau kita bisa mendapat keberkahan dari makanan atau minuman itu? Kemudian, apakah ada dalil, hadis, atau cerita sahabat terkait dengan kajian tersebut? Itu pertanyaan yang pertama. Dan untuk pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya, jika kita sedang tilawah atau sedang menghafal Al-Quran, bolehkah sambil tiduran atau selonjoran kakinya? Terima kasih. Ya, yang pertama tentang sikap tabarruk ya. Jadi mencari berkah. Tanya tadi, mungkin ada ulama atau seorang syekh, seorang kiai yang banyak jamaahnya, santrinya itu ya. Dan tadi minumnya diperebutkan ya. Apakah kemudian tadi pertanyaannya akan berpengaruh terhadap ilmu di pintar gitu ya? Ya kalau istilahnya nggak belajar juga Allah alam itu ya. Sering minum air bekas minuman kiai kemudian jadi pintar. Allah alam. Yang pasti gini, memang yang kami ketahui ya, dulu para sahabat itu diantara mereka ada yang kemudian sampai meminum ya istilahnya bekas air wudhu Rasulullah. Bahkan ada yang menyimpan rambut Rasulullah yang jatuh disimpan, kalau sekarang mungkin kopiah seperti sini ya. Itu istilahnya kalau kita ngalap berkah. Dan Rasul tidak melarang itu gitu. Artinya apa? Itu sah-sah saja. Dan itu sebetulnya kenapa sampai begitu para sahabat diantara mereka, karena saking cintanya kepada Rasul. Bahkan rambutnya pun disimpan gitu. Ya enggak sih sampai jadikan jimat sih enggak ya. Nah, bagaimana kalau sekarang ternyata itu dipraktekkan juga oleh misal para santri terhadap kiainya? Ya kalau itu diyakini, silakan aja. Apakah boleh ya? Silakan aja, nggak ada larangan juga. Bahwa mungkin di situ ada keberkahan, mungkin. Selama apa? Tadi niatnya adalah tabaruk, mencari berkah ya dari ilmu. Jadi kita sebagai bentuk takziman, takriman, termasuk tabarukan kepada guru, ya silakan. Bahkan bagusnya tabaruk itu bukan sekedar itu. Kalian kalau ingin mencari keberkahan dari guru, misalnya tadi di sini sebutkan kemarin ya, khidmatul ulama. Di antara hal yang bisa justru membantu kita dalam proses belajar, menghafal itu adalah khidmatul ulama. Berkhidmat, melayani ulama termasuk guru. Kalau guru kelihatan sedang repot, kalau rumahnya, halamannya misalnya kotor, disapu, dipel. Jangan sekedar misalnya minumannya tersisa diminum, berkah. Tapi kira disuruh-suruh nggak mau sama gurunya. Itu jadi tidak berkah itu ya. Kemarin Nabi cerita ya, kalau dulu santri dulu kenapa sengaja lewat rumah kiainya santri itu supaya apa? Ingin dipanggil sama kiainya. Dipanggil untuk apa? Membantu misalnya di rumahnya. Nah, santri sekarang beda, justru menghindari ketemu kiai, menghindari lewat rumah kiai. Kadang-kadang khawatir disuruh-suruh, salah. Nah, jadi kembali pada pertanyaan tadi, apakah bisa menjadikan atau berpengaruh terhadap ilmu? Wallahu alam.
Yang pasti keberkahan itu adalah ketika setelahnya kita mendapatkan ridho Allah, ridho orang tua, termasuk ridho guru. Jadi tidak ingin mempermasalahkan masalah itu, ya kalau orang yakin dengan itu mendapatkan keberkahan. Yang kedua tadi, bolehkah kalau sedang apa tadi? Sakit. Sedang apa? Dirawat, sedang sakit. Bolehkah kita menghafal Quran misalnya sambil tiduran? Ya, apa-apa. Walaupun disebutkan sebelumnya dalam kitab ini juga bahwa kita ini harus menghadap kiblat, duduk menghadap kiblat misalnya. Tapi kalau sakit ya namanya sakit, kita bisanya sambil berbaring, gak ada masalah. Jangan sampai kemudian kita hilang kesempatan dari menghafal Al-Quran. Walaupun sedang sakit silah. Tapi kalau dalam keadaan kita ada kemampuan duduk, ada kemampuan kita menghadap kiblat, itu lebih baik. Karena itulah yang sunnahnya seperti itu. Wallahu alam, itu yang bisa disampaikan. Ya, silakan dari Ahmad ada ya. Ada mic-nya enggak? Ada mic-nya? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka terus kalau kita pengen makan, kita nggak tahu saya bakal bintik. Terus kan nggak boleh juga sering pesan. Sering apa? Hah? Gak boleh apa? Apa? Yang pertama tadi, bagaimana kalau kita nggak tahu bahwa itu bekas tikus? Ya kalau nggak tahu, makan kita nggak tahu ya. Mungkin juga nanya sama tikusnya. Kalau kita tahu bahwa itu bekas tikus ya jangan. Kalau nggak tahu ya namanya nggak tahu. Ya. Mudah-mudahan tidak ada pengaruhnya. Jadi di sini ini kalau kita tahu kadang-kadang mohon maaf ya, sayang ini bekas tikus ya daripada dibuang. Ya nggak apa-apa kalau bekas tikus kasihkan aja ke kucing ya. Kalau kucing pasti mau tuh bekas tikus ya. Mau nggak? Insya Allah mau. Atau kasih ke ayam itu ya. Kan dimakan sama kita. Nah, ini di sini tuh maksudnya kita tahu bahwa makanan tadi bekas dimakan. Kalau nasi mungkin kita nggak ketahuan, tapi misal kalau roti, saya mungkin kalian pernah nyimpan roti di meja. Misalnya tadinya utuh ternyata tinggal setengah. Nah ini jangan-jangan makan tikus nih. Tahu tikusnya tikus biasa atau kepalanya besar? Dimakan maksudnya kakak adik. Itu kan cari tahu aja gitu ya. Baik, yang kedua tadi apa? Kan nggak boleh juga sering-sering lihat batu. Sedangkan saya rumahnya deket kuburan. Terus gimana, Bi? Saya harus pindah. Berarti harus merem. Terima kasih, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya, jadi memang sekali lagi ini bukan berarti nggak boleh haram ya. Tapi di sini wallahu alam
Ya, Abi belum tahu apa dalilnya. Dalam kitab ini sebutkan kalau kita sering melihat nisan kuburan itu bisa menyebabkan menumbuhkan akal dan panca indera. Bagaimana kalau kemudian ternyata tadi rumahnya dekat kuburan? Kan ke kuburan itu kan boleh kalau kita lagi ziarah. Mau tidak mau kita melihat nisan, ya. Tapi kan tidak setiap hari kita ziarah. Nah, kalau misalnya dalam konteks tidak ada keperluan ya dihindari lebih baik aja sebetulnya ya. Ini juga bukan berarti pasti, wallahu alam, apakah pasti menghasilkan tumpulnya akal dan tumpulnya indera, itu juga wallahu alam. Tapi kalau kita yakin dengan apa yang ditulis dalam kitab ini, jadi harus jauh mungkin kita dari. Yang ingin Nabi katakan betapa ulama ini untuk hal-hal yang menurut kita sepele itu sangat diperhatikan. Jangan sampai tadi hal-hal yang sepele tadi itu bisa menghambat kita dalam menghafal pelajaran, memahami pelajaran. Ingat, ini perkara yang sebetulnya tidak haram. Tapi yang tidak haram pun kalau diindikasikan bisa berefek buruk, ya dihindari. Jadi ini pelajaran penting bagi kita. Oh, jadi ulama dulu itu sampai segitunya. Ya, di dalam kitab Ta'limut Ta'lim ya kalian pernah belajar juga bagaimana sampai ulama dulu itu ya melarang kita belanja di pasar, ya, atau makanan pasar, sampai segitunya. Padahal kan misalnya makanan tadi halal, tapi kenapa tidak boleh? Atau kemudian seolah-olah dilarang itu. Ini sudah dibahas dalam kitab Ta'limul Ta'lim. Jadi sebetulnya salah satu pesan yang dituliskan dalam kitab ini, betapa hal yang kita anggap sepele itu sangat diperhatikan oleh para ulama. Ketika yang sepele tadi bisa memperkuat tadi akal kita, hafalan kita, atau sebaliknya bisa memperlemah akal kita dan kepekaan kita. Itu inti pelajaran yang perlu kita pahami. Apalagi hal-hal yang tadi sudah jelas haramnya, sudah jelas dosanya, itu pasti akan berpengaruh terhadap proses belajar dan menghafal kita. Itu ya. Ada yang lain? Mungkin ada waktu masih 5 menit barangkali. Nah, saya mau nanya. Barakat. Kurang jelas ya? Bisa tangkap nggak? Kan tadi nggak boleh makan banyak. Terus harus sedikit makan. Terus lalu gagal. Gagal apa? Coba-coba yang dengar dekat. Dideketin mic-nya coba. Sekali lagi. Gimana B, kalau kita yang suka makan banyak, setiap mencoba untuk mempersedikit makan, selalu gagal. Oh gitu. Jadi selalu gagal diet itu ya. Karena kita suka makan. Ya, memang masalah banyak sedikit makan relatif ya. Tapi yang pasti jangan sampai kita kekenyangan gitu ya. Jangan sampai kekenyangan. Nah makanya kenapa di An-Nahdo ini memang
makan cuma 2 kali. Sebetulnya di antara alasannya yang pasti ya di antaranya juga untuk supaya kalian jangan terlalu banyak makan. Bagaimana kalau gagal? Ya, selalu banyak makan. Yang penting tadi jangan sampai terlalu kenyang. Karena kalau kenyang itu tadi membuat kita selalu sering ngantukan, jadi malas gitu. Ya kalau bisa ya kita berhenti makan ya sebelum kita kenyang. Yang pasti gini ya, itu hanya salah satu faktor. Faktor lainnya tentu banyak ya. Maka di sini kita tetap berusaha, bukan berarti nggak boleh banyak makan. Karena tadi kalau kalian seperti Ibnu Sirin, ketika makan banyak semakin semangat beribadah, semakin banyak belajar ya bagus-bagus saja gitu. Tapi umumnya tadi orang banyak makan makin malas, makin ngantukan. Nah ini yang nggak boleh. Ya. Kalau perempuan sih insya Allah, kalau saya lihat sih, Abi lihat kayaknya makannya tidak terlalu banyak ya. Cuma sering aja kali. Sama aja kalau gitu. Baik, itu ya. Ada lagi? Apa, Bibi? Nanya apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Langsung ya, langsung coba langsung. Salah. Tes 1 2 3 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi Al-Ghani. Saya lahir di Banda Aceh. Saya santri Darun Nahdoh Al-Islamiyah. Bibi dulu pas angkatan kedua, Bibi dulu tidurnya pas selesai musyawarah, Bibi itu kecapean karena padat. Bibi udah tidur, tahu-tahu kebablasan, Abi. Udah jam 7. Seperti tadi kan? Tadi kebablasan juga kan? Kebablasan. Tapi yang tadi tuh sakit pas baru bangun tidur itu. Ini. Terus pertanyaannya Apa selama ini pas dulu Bibi ada buat dosa yang padahal Bibi baru bangun tidur cepat tapi bangunnya kebablasan, Abi. Mama, Bibi mau akan ini Mama jangan rindu Bibi terus. Bibi soalnya akan ngomong di setiap kajian nafsiyah, Bibi bisa ngomong. Jadi Mama jangan terus teringat Bibi ya. Bibi ada lagi ngomong di kajian Adabul Muta'alim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. belum bisa. Ustaz Saiful gimana bisa menjelaskan? Apa? Oh, iya. Emang berbuat dosa apa? Tidur paling awal tapi bangun paling telat. Ya. Banyak makan kali ya? Banyak makan nggak? Kecapeannya kenapa? Kecapeannya kenapa? Dalam keadaan kecapean, Ya Abi. kecapeannya kenapa? Makanya kalau lagi menghafal jangan sambil lari-lari.
Hah? Nggak dalam kecapean gitu, bukan dalam lari-lari gitu, soalnya kan padat. Bangun subuh murojaah sampai jam 8. Setelah jam 8, jam 9 lanjut lagi tadarus. Jam 12 udahan jam 11. Sholat zuhur mulai lagi belajar kitab. Jam 3 udahan, selesai asar tadarus lagi. Ya, Jadi gitu Abi. ya. Dan nanti dibahas sebenarnya ini poin ke-9 ya. Jadi intinya yang ke-7 ya, 9 ya. Pertama memang kita itu harus mempersedikit tidur ya. Di sini sebutkan watasi ayyuqallila naumahu. Jadi hendaknya kita itu mempersedikit tidur malam yalhaqqu dororun fi badanihi wa dhini. Selama apa? Kurang tidur itu tidak mengganggu fisik dan otak kita. Jadi sebetulnya kalau kemudian kita sering terkantuk-kantuk karena kurang tidur wajar. Nah, makanya tadi kalian ini ya tolong diperhatikan, itu harus punya kepedulian, kepekaan sosial. Kalau temennya subuh belum bangun, bangunin segera. Bahkan kan di sini jam 3, jam 4 belum bangun, bangunin. Ya. Jadi kalau masalah kecapean, kelelahan dalam di pondok itu biasa. Bahkan sebetulnya an-nahdo ini kalau menurut Abi itu masih terasa sangat santai. Kalau di pesantren lain ada yang bangunnya jam 2 coba. Jam 2 malam udah bangun. Dengan kegiatan yang sangat padat. Di sini makanya tadi kalau jam 10 jam tidur harus tidur. Jangan sampai ngobrol kesana kemari. Ya. Masalah kemudian tadi dosa ya wallahu alam. Yang pasti setiap dosa ya tentu kita harus tobati ya. Dan tobat itu bukan sekedar kita beristighfar kepada Allah, tapi juga kita bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Ya. Di samping ada rasa penyesalan. Itu tobat. Kalau kalian merasa berdosa pada orang tua, minta maaf. Dan kalian minta doanya pada orang tua ya. Supaya kalian diberikan keistiqomahan, kemudahan dalam proses belajar di pondok ini. Ya. Masalah sering ngantuk ya karena kecapean wajar lah. Tapi itu harus selalu kita lawan. Jangan dituruti terus ya. Karena kalau selalu pas ngaji ngantuk, ya nanti nggak akan dapat ilmunya. Nauzubillah ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan tentu manfaat itu adalah ketika bisa diamalkan oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Demikian dari Abi, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Ditutup ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dikembalikan kepada host. Karim. Kepada akhuna Muhammad Karim saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من الشك والشرك ونفوسنا من الطمع وأماننا من الرياء وفروجنا من الزنا ولساننا من الكذب والغيبة وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada akhuna Muhammad Karim yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, doa-doa yang kita panjatkan pada siang hari ini Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah dibacakan doa, yaitu adalah penutupan, kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah ikut berpartisipasi dari awal hingga akhir kajian pada siang hari ini. Dan saya Muhammad Abdul Fikri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.